Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama terkait dengan materi kuliah manajemen teknologi yang akan dibawakan oleh eh, dosen pengampu, yaitu saya sendiri, Deddy Setio Utomo, untuk mahasiswa semester 6 Prodi Teknik Industri STT Wastu Kancana Purwakarta. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membangun wawasan konsep teknologi dan profesionalisme dalam perekayasaan, kreativitas dan kompetensi teknologi. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang dijadikan literatur ada 5 handbook. Pertama ada Holzapfel dalam bukunya Concept in Engineering, McGraw-Hill tahun 2005. Ada Horenstein Mark Design Concept for Engineer, Prentice Hall 2004. Kemudian Suwarni Tahid dan Yunia DN, Konsep Teknologi dalam Pengembangan Produk Industri. Ini Prenada Media Group 2007. Biar Purwasasmita, Konsep Teknologi Penerbit ITB. Kemudian Haris Munandar mengenal Haki Erlangga tahun 2005. Kita awali dengan konsep belajar sepanjang hayat, bahwa belajar itu memang harus sepanjang hayat. Ibaratnya kita makan dan minum, kalau kita tidak belajar maka analoginya adalah kita akan mati. Ya, bahwa kehidupan manusia ini akan mati kalau kita tidak belajar berpikir. Dan kita perlu sadar kalau kita sedang belajar, atau ada pembelajaran di dalam kita. Nah, proses belajar ini adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu tadi. Caranya gimana? Dengan bertanya. Bertanya itu ada 3 sumber yang akan dijadikan acuan. Pertama adalah dari guru atau dosen, kemudian membaca dari buku, kemudian membaca langsung dari keadaan alam sekitar kita. Kita awali dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Teknologi dan fungsinya. Teknologi berawal dari bahasa Yunani, itu tekne dan logos, di mana art or skill untuk tekne dan logos science or study. Teknologi artinya keterampilan dalam proses, peralatan, dan cara berpikir untuk mempermudah pengadaan, perbaikan, atau penyempurnaan suatu industri yang menyatukan 3 unsur sekaligus, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan mesin. Teknologi bertujuan untuk mempercepat proses produksi, memperbesar volume produksi, menyempurnakan hasil produksi dengan harga produk terendah. Tentunya pasar juga terkait di sana, dan selalu mencari perolehan ekonomi yang paling besar. Kalau kita bisa sebutkan mengikuti kaidah hukum ekonomi. Kemudian teknologi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Banyak teknologi sekarang itu mengubah kebudayaan, bukan hanya teknologi, bahkan produknya sendiri banyak mengubah kebudayaan. Ya, teknologi komunikasi, teknologi lain-lain itu banyak mengubah. Bahkan makanan sekalipun itu banyak mengubah pola hidup seseorang. Diketemukannya teknologi pengemasan minuman misalnya. Dulu tidak ada orang mengenal air bening di dalam kemasan, nggak ada. Atau air dalam kemasan tuh enggak. Kalau orang mau minum air bening ya digodok dulu, direbus dulu, baru diminum. Sekarang orang tinggal beli saja. Ya. Teknologi juga disebut sebagai bagian terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedahnya akan dikenal yang banyak dikenal saat ini. Ya, banyak membantu lahirnya sub-sub kebudayaan baru, bangkitnya budaya baru dunia maya misalnya pada perkembangan internet dan komputer. Nah, sebelum kita maju lebih lanjut, maka kita juga tahu cerita perkembangan teknologi mulai dari zaman prasejarah. Ya, bukti-bukti prasejarah sudah sangat banyak. Kemudian juga pada zaman Mesir dan Mesopotamia misalnya. Itu banyak bukti-bukti, ada piramida, ada Sphinx, taman gantung di Mesopotamia, bahan kimia pengawet jenazah, jalan-jalan di Roma, akuadak dan dam di air di kota Roma, dan lain-lain. Kemudian juga mulai dikembangkannya kualitas logam yang akan dikembangkan, senjata mulai diproduksi dan lain-lain. Membangun jembatan, arsitektural di kota Roma misalnya. Kemudian Cina mulai mengembangkan pelajaran matematika, termasuk juga di Arab misalnya. Di Timur Tengah misalnya, temukannya serbuk senjata atau serbuk hitam, fabrikasi kapas dan sutra untuk pakaian misalnya.
Ini juga berkembang lebih lanjut industri sutra dan keramik misalnya. Kemudian ada seorang ahli matematika misalnya menerbitkan buku teks aljabar pertama di dunia misalnya. Perkembangan pada tahun berikutnya sekitar 1400 sampai 1700 Masehi misalnya. Pertama ditemukannya toilet di Inggris misalnya. Galileo membuat konstruksi teleskop dengan menggunakan untuk rotasi matahari. Kemudian juga ditemukannya hukum gas Boyle dan lain-lain. Nah, di TI boleh kelihatan pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi munculnya namanya revolusi industri di Inggris. James Watt pertama kali mematenkan mesinnya. Lanjut 1800 sampai 1825 mulai adanya otomasi industri digunakan di Prancis. Rel kereta api mulai didesain dan diproduksi. Kembangannya simbol-simbol kimia misalnya, kembangan teknologi kawat telegraf. Ini ada tahapan sejarah perkembangan teknologi yang punya dampak besar di dunia dan pemanfaatannya sampai saat ini. Ya, ditemukannya bom atom, ditemukannya transistor, ditemukannya telepon, ditemukannya bola lampu dan lain-lain. Ya. Sampai saat ini misalnya mulai tahun 1990 sampai sekarang misalnya kita tahu ada robot mendarat di Mars, terowongan antara Inggris dan Prancis sudah selesai, penemuan iPad, iPhone dan oleh Steve Jobs, Windows sebagai platform semua komputer di dunia. Sekarang sudah ada sebetulnya yang lain, tapi dulu hampir semua akan menggunakan Windows dan lain-lain. Sekarang sudah mulai orang sini-sini transportasi menggunakan transportasi listrik misalnya, kendaraan mulai listrik, dikembangkannya industri oleh Tesla misalnya. Bahkan Indonesia sekarang sudah mulai menggunakan industri kendaraan bermotor listrik dengan merek Gesit misalnya dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait klasifikasi teknologi. Yang menjadi bagian klasifikasi teknologi adalah tipe teknologi. Teknologi itu bisa dibagi menjadi teknologi bahan, teknologi produksi, teknologi transportasi, teknologi pengujian, dan teknologi proses dan teknologi mesin. Nah, ini klasifikasinya ada yang melekat di dalam peralatan, ada yang melekat atau terkandung dalam peralatan, terkandung dalam produk, terkandung dalam proses, dan terkandung dalam operasi. Semuanya ibarat kita sebutkan kalau dalam satu motor itu teknologinya macam-macam, teknologi pengereman, teknologi pembakaran mesin dan lain-lain. Itu semua teknologinya sudah begitu padatnya ada di satu compact product. Nah, berdasarkan klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi kalau kita lihat dari tingkatannya. Ada teknologi rendah, itu digunakan oleh masyarakat luas, teknologi menengah, teknologi tinggi, teknologi tepat guna, teknologi emergensi, teknologi baru. Tergantung kebutuhannya sebetulnya, tergantung apa yang sekarang sedang berlaku di pasar sebetulnya, berlaku di dunia pada umumnya. Tidak serta-merta misalnya teknologi tepat guna menjadi teknologi yang obsolete misalnya. Kalau memang teknologi itu banyak dimanfaatkan menjadi teknologi yang lebih besar manfaatnya dibanding teknologi tinggi. Walaupun untuk persaingan tentunya kita mulai mengembangkan mulai dari teknologi menengah sampai teknologi tinggi. Dan mulai mendevelop yang namanya teknologi baru. Ini contoh teknologi rendah, manufaktur, teknologi menengah industri mesin, teknologi tinggi industri senjata misalnya, industri radar dan lain-lain. Dan klasifikasi berdasarkan unsur yang melekat pada perubahan energi, teknologi peralatan dan mesin, teknologi pengukuran, observasi dan pengendalian, teknologi yang melibatkan ekstraksi dan konversi bahan mentah dari perindustrian, teknologi proses produksi, industri dan lain-lain. Nah, klasifikasi berikutnya adalah 8 bidang pokok teknologi. Pertama adalah teknologi industri, teknologi konstruksi, teknologi pada industri, teknologi pada agriculture dan industri makanan, teknologi transportasi, teknologi proses informasi, teknologi komunitas perkotaan, teknologi militer dan teknologi eksplorasi. Ya. Kalau di Kemenperin kita mengenal industri-industri yang punya dampak nasional misalnya. Ada industri makanan minuman, industri tekstil dan bahan tekstil misalnya, industri pengolahan hasil laut, kemudian dan lain-lain. Ya. Nah, ini kira-kira contohnya seperti ini. Ya. Begitu berkembangnya, begitu majunya teknologi yang ada di dunia sekarang, termasuk di Indonesia. Sekarang kalau kita lihat
banyak barang-barang banyak produk konstruksi yang monumental sekarang di Indonesia dibangun. Ya, pertanian juga sudah mulai berkembang maju lebih jauh. Kendaraan juga, transportasi sudah mulai berkembang jauh. Sekarang kita sudah mulai dengan sistem big data, misalnya di sistem informasi. Kita sebetulnya sudah lama kita mengembangkan teknologi transportasi pesawat terbang misalnya, walaupun akhirnya tenggelam dengan sendirinya karena memang daya dukung dari pemerintah yang belum terlalu kuat dan lain-lain. Nah, ini nanti tugas itu materi kuliah kita sekarang, nanti ada tugas terkait dengan buat tulisan tentang contoh-contoh jenis teknologi yang ada saat ini beserta analisis singkat tentang fungsinya. Panjang tulisan maksimum 4 halaman, A4, boleh lebih dari satu topik, ditulis tangan. Mungkin demikian video perkuliahan untuk minggu pertama ini. Karena ini masih minggu perkenalan, minggu bagaimana konsep teknologi dikenalkan dan lain-lain, mungkin tidak akan terlalu panjang. Silahkan dipelajari. Anda cari bahan-bahan contoh-contohnya di Google banyak, di buku handbook juga banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.